Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arlan Maulana. Kali ini kita akan membahas bahagia bersama teknologi. Bahasan kita kali ini tentang sejarah teknologi di dunia. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya pada kalian semua, bagaimana jika teknologi itu tidak ada? Menarik bukan? Kira-kira apakah kita masih bisa menggunakan handphone, televisi, internet, dan sebagainya? Apa kita masih akan menggunakan tapak bergerigi? Kita ulas sedikit ya. Teknologi dari zaman ke zaman itu sangat berubah pesat, berkembang dengan cepat. Pada zaman prasejarah ditemukan kapak bergerigi untuk berburu dan alat komunikasinya yaitu simbol-simbol atau gambar-gambar di dinding sebagai alat komunikasi mereka. Kemudian ditemukanlah kertas dari serat bambu untuk mempermudah tulisan. Dari situ dunia telah berkembang pesat. Kemudian ditemukanlah telegraf sebagai alat komunikasi jarak jauh, di mana menggunakan simbol-simbol Morse. Kemudian ditemukan telepon, mesin ketik, radio, dan televisi. Semua itu berkembang dengan pesat. Perkembangan semakin cepat dengan ditandai oleh penemuan komputer pertama pada awal tahun 1970-an. Faktanya, Gottfried Wilhelm mengembangkan kalkulator yang dibuat oleh Pascal, yaitu hasil pengembangan dari sempoa. Jadi, komputer yang sedang kita gunakan ini yaitu pengembangan dari mesin terdahulu, yaitu kalkulator, yaitu berasal dari sempoa. Gak kebayang kan? Sempoa jadi komputer. Nah, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ciri-ciri komputer generasi kedua antara lain kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat dan orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Pada komputer ini ukuran komputer generasi kedua jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, disebabkan karena telah menggunakan transistor. Kemudian ditemukan komputer generasi ketiga, di mana komputer generasi ketiga menggunakan integrated circuit IC sebagai pengganti transistor pada komputer generasi kedua, yaitu disebabkan karena pada generasi kedua itu dianggap transistor itu lebih cepat panas dan akan mengakibatkan komputer rusak. Kemudian menggunakan magnetic disk berkapasitas besar yang bersifat random access, menggunakan terminal display visual atau monitor, mengeluarkan suara. Itu kita bisa lihat seperti pada komputer yang sedang kita gunakan itu telah punya display visual monitor. Namun yang kita gunakan bukan dari generasi ketiga, kita sudah menggunakan dari generasi keempat. Pada komputer generasi keempat, sejak tahun 1970 mengalami perkembangan yang penting, yaitu penggunaan LSI, Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, di sini setelah menggunakan monitor, mouse, dan alat-alat lain sebagainya. Kemudian di komputer generasi kelima,
kita sebenarnya sudah memasuki komputer generasi kelima dalam beberapa penyesuaian. Beberapa inti perkembangan komputer generasi kelima yaitu komputasi atau pemrosesan paralel, teknologi superkonduktor, kecerdasan buatan, yaitu dianggap komputer dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yaitu dengan adanya software dan aplikasi-aplikasi pendukung. Itu biasanya digunakan di robot-robot AI ya. Masuk dengan kuis. Saya punya satu pertanyaan buat kalian. Apa saja manfaat yang kalian rasakan akibat perkembangan teknologi saat ini? Tuliskan jawabanmu di komentar ya. Terima kasih telah menonton Bahagia Bersama Teknologi Part 1. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak tips dan ulasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.